Haleluya. Saudara-saudariku sekalian, senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan Radio Cakrawala, khususnya di tahun 2023 ini. Senang karena kita akan mengangkat tema besar di sepanjang tahun ini adalah seirama dengan Roh Kudus yang didasarkan pada Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Nah, saudara-saudaraku sekalian, minggu ini kita akan membahas secara khusus irama Roh Kudus yang menyertai dalam perjalanan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hati kami buka untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu, jamalah hati kami, agar firman yang disampaikan kepada kami akan meneguhkan dan menguatkan kami. Bapa, turunlah kemuliaan-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dan ayat penekanannya terdapat pada ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat penekanannya adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita ditanya, siapakah yang tidak menginginkan hidup bagaikan ada di padang yang berumput hijau? Pasti semua kita mengatakan kami menginginkan suatu kehidupan yang bagaikan ada di padang yang berumput hijau. Kalau pertanyaan berikutnya dimunculkan, siapakah di antara kita yang tidak ingin dibimbing ke tempat air yang tenang? Semua kita akan mengatakan bahwa kita ingin dibimbing untuk ada di air yang tenang. Kalau kita juga ditanya, siapakah yang tidak ingin ada di jalan yang benar? Maka semua kita akan mengatakan, saya ingin ada di jalan yang benar, jalan yang Tuhan atur dalam hidupku. Sebab di jalan itu ada begitu banyak kelimpahan kasih karunia yang Ia sediakan bagiku. Namun, bukankah manusia itu memiliki kehendak? Dan terkadang kita menemukan manusia itu lebih memilih jalannya daripada jalan yang Tuhan atur. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat kita ajukan kepada saya atau kepada saudara-saudara sekalian dengan cara yang sama ketika sampai pada ayatnya yang keempat. Sebab kalau kita ditanya, siapakah di antara kita yang ingin kehidupannya ada di lembah kekelaman atau ada di lembah kematian? Semua orang akan mengatakan, saya tidak mau hidup saya ada di lembah kekelaman atau lembah kematian. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kakek nenek, maka mereka mengatakan, Tuhan jangan dulu, kalau masih ada kesempatan, saya ingin melihat anak-anak saya, cucu-cucu saya diberkati. Kalau pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada kedua orang tua kita,
maka pasti mereka akan mengatakan, Tuhan, izinkan saya menyelesaikan, membiayai pendidikan anak-anak saya. Bahkan kalau mungkin sampai anak-anak saya menikah dan memiliki cucu. Bukankah itu hal yang wajar? Kalau juga pertanyaan ini siapakah ditujukan kepada orang muda, siapakah di antara kita yang ingin ada di lembah kekelaman? Maka anak-anak muda akan mengatakan, oh tunggu dulu Tuhan, saya masih hidup dalam kepuasan duniawi, saya belum bertobat. Atau tunggu dulu Tuhan, saya belum selesai pendidikan saya belum dapat pekerjaan, saya belum memiliki waktu untuk menyenangkan orang tua. Dengan berbagai alasan, kita bisa mengatakan demikian kepada Tuhan. Lalu pada ayatnya yang kelima, siapakah di antara kita yang tidak menginginkan ketika kita berhadapan dengan para musuh, tetapi justru Tuhan memberikan piala kemenangan itu kepada kita dan Ia mengurapi kita. Oh, betapa bahagianya, bukan? Tetapi saudara-saudariku sekalian, dari sekian pertanyaan yang kita masukkan dalam konteks Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 ini, maka hanya pada ayatnya yang ke-4 kita memiliki alasan-alasan tersendiri. Tetapi pernahkah kita menyadari, justru Mazmur 23 ini kita menemukan kesempurnaan dari firman itu, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak saja memimpin hidup kita, Tuhan itu tidak saja membimbing hidup kita, Tuhan itu tidak saja menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berkecukupan. Dia juga mau memegang tangan kita, khususnya waktu kita masuk dalam lembah kegelapan. Mazmur 23 ini menyatakan kepada kita bagaimana kita merayakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pemeliharaan yang bukan saja pada saat kita ada dalam baik-baik, bisnis diberkati, kebun dan sawah menghasilkan panen yang berlimpah, dan masih banyak hal yang lain yang membawa kesuksesan dalam hidup kita. Atau melihat keluarga kita diberkati. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, Mazmur 23 ini justru menyajikan sebuah perimbangan tentang kehidupan, di mana ada kepuasan. Di sisi lain ada hal yang perlu diperhatikan. Tetapi justru di sisi inilah Tuhan mau menopang kita. Dan dalam konteks Mazmur 23 ini, waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian itu, disitulah Ia memegang tangan kita, sehingga kita tidak perlu takut olehnya. Saudara-saudariku sekalian, apa yang disampaikan oleh Mazmur ini khususnya pada ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya sekalipun saudara-saudara berjalan dalam lembah kekelaman, Anda tidak perlu takut sebab Roh Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup Anda. Sehingga lembah kekelaman itu dapat diganti dengan lembah yang membawa kemuliaan. Sebab justru pada saat kita masuk dalam lembah kematian itu, kalau kita setia kepada Dia, maka melalui lembah kematian itu, Ia sedang membawa kita ke lembah kemuliaan, yaitu di surga yang bakal. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudaraku sekalian? Sebuah mazmur di mana kita merayakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak cukup hanya sampai di sini. Tidak cukup kita hanya memahami bahwa Tuhan itu memimpin. Tidak cukup kita memahami bahwa Tuhan itu menyediakan. Tidak cukup memahami bahwa Tuhan yang menuntun kita. Tidak cukup memahami bahwa betapa Allahnya berkuasa dalam hidup kita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita dapat terpenuhi. Allah kita adalah Allah
di dalam Kristus yang juga memberikan kehidupannya. Sebagaimana dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat secara keseluruhan Mazmur 23 ini, maka kita akan menemukan bahwa apa yang seharusnya kita harapkan itu akan terjadi. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan kita. Ini menandakan bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu harus kita rayakan. Sebab walaupun kita ada di lembah kekelaman itu atau lembah kematian itu, Dia ada di sana bersama dengan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Sebuah perayaan pemeliharaan Tuhan yang utuh dan sempurna. Karena kita tidak hanya berbicara tentang pemeliharaan sewaktu kita hidup di dunia ini, tetapi juga menyangkut jaminan sewaktu memasuki lembah kematian, yaitu menuju lembah kemuliaan. Sebuah firman yang meneguhkan, memberi kepastian, bahkan jaminan bahwa dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak perkara yang harus kita hadapi dan kita tidak mampu menghadapinya sendiri. Kita tahu tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang namanya tubuh itu yang terdiri dari darah dan daging sifatnya lemah. Karena tubuh kita ini adalah fana. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab roh dan jiwa yang ada dalam diri kita itulah yang membuat kita kuat dan mulia." Yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami bahwa sesungguhnya ketika kita melewati lembah kekelaman itu, kita meyakini Tuhan ada di sana. Sebagaimana firman yang mengatakan demikian, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Bukankah ini jaminan bahwa ketika kita berjalan dalam lembah kematian itu, Dia ada di sana. Dia beserta dengan kita. Firman ini menegaskan bahwa pemeliharaan Tuhan melalui Roh Kudus ada dalam setiap bagian hidup, termasuk saat kita ada dalam masa-masa kesusahan, masa-masa penderitaan, bahkan waktu kita memasuki lembah kekelaman. Bukankah ini menyatakan bahwa pemeliharaannya atas hidup kita adalah sempurna? Saudara-saudaraku sekalian, memahami bahwa di dunia ini, ketika kita menjalani hidup, ternyata kita tidak hanya menemukan padang yang berumput hijau, bukan? Pasti dalam perjalanan kita akan menemukan padang yang berumput kering. Tetapi karena roh yang menuntun kita, karena roh yang menyertai dalam perjalanan kita, maka Dia tidak meninggalkan kita ada di padang yang berumput kering. Dia akan terus menuntun kita sampai kita menemukan padang yang berumput hijau. Haleluya, terpujilah Tuhan. Lalu, kalau kita berbicara tentang persoalan badai, saudara-saudara sekalian, gelombang apa yang tidak pernah datang dalam hidup kita? Gelombang permasalahan dalam keluarga, gelombang permasalahan dalam bisnis, gelombang permasalahan dalam hidup pribadi yang kapan saja sewaktu-waktu dapat menyerang kita. Tetapi terpujilah Tuhan, karena irama Roh Kudus yang menyertai dalam perjalanan itu, maka pada saat kita sedang menghadapi gelombang itu, Roh Kudus itu akan terus menuntun kita sampai kita menemukan air yang tenang. Dan ketika kita melihat ke belakang, wah, luar biasanya gelombang besar yang sudah menerpa kita, kita dapat lalui karena Roh Kudus yang menyertai kita dan menguatkan kita sehingga kita menemukan air yang tenang. Bukankah Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Inilah yang menjadi jaminan saat kita setia dalam menghadapi gelombang itu, maka Dia akan memberikan kelegaan sewaktu kita menemukan air yang tenang. Saudara-saudariku sekalian, di dunia ini ada banyak jalan. Saya dan saudara-saudara sekalian dapat memilih jalan mana yang menurut kita baik. Tetapi jalan Tuhan itu sempurna. Kadang-kadang kita diperhadapkan waktu mengadakan perjalanan, apakah kita akan terus berjalan terus, atau belok kanan atau belok kiri, atau bahkan melihat ke belakang. Tetapi kalau kita tetap ada dalam roh, karena roh itu sudah ada dalam hati kita, maka Ia akan terus menuntun kita. Sebab di jalan yang benar itu, kelimpahan kasih karunia Allah, kelimpahan pengasihan Allah, kelimpahan pengharapan, jaminan akan kehidupan yang kekal ada di sana. Bukankah Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak aku melalui Aku." Oh, saudara-saudariku sekalian, bukankah ini menyatakan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai pada ayatnya yang keempat, di lembah kekelaman itu Ia ada di sana. Rohnya menyertai kita, menunjukkan pemeliharaannya yang sempurna, dan kita semua pasti suatu saat akan sampai pada titik itu. Tidak ada seorang pun dari kita yang akan menolak atau tidak akan melalui lembah kekelaman itu. Sebab hidup kita di dunia ini adalah sementara. Pemazmur mengatakan, "Jika tali-tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai." Waktu tali pengukur itu jatuh di tempat kita, di hidup kita, tidak ada seorang pun yang mengatakan, "Tuhan, jangan." Tidak. Tapi kalau tali pengukur itu jatuh pada diri kita, maka kita akan mengatakan, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Mazmur 73 ayat yang ke-26. Haleluya, terpujilah Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah memiliki musuh dalam hidup ini? Raja Daud, raja yang hebat. Tidak ada kerajaan lain yang dapat mengalahkan kerajaan Israel waktu dia memimpin. Tetapi ia juga memiliki banyak musuh. Selain ia harus mengalahkan Goliat, ternyata Saul yang adalah raja yang harus digantikan juga menjadi musuh. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana firman tadi mengatakan, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah." Maka itu menjadi bagian hidup kita. Perhatikan Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bukan berarti kita hanya ongkang-ongkang kaki tidak melakukan sesuatu. Sesungguhnya tidak demikian. Kita sudah mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Yang melebihi kemampuan kita itulah yang Allah kerjakan, sehingga Dia akan berperang bagi kita dan kita akan memperoleh berkat-berkat dari apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kekayaan, pemeliharaan Tuhan yang berlimpah dan mencapai puncaknya ketika ekspresi yang disampaikan oleh Raja Daud yang mengatakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Ekspresi ini adalah sebuah ekspresi dari seorang raja, seorang pemimpin yang sudah mengalami apa yang namanya hidup itu getir, manis, suka, duka, gelap, terang, menang, kalah.
sengsara, nikmat. Tetapi dalam kondisi ini dia tetap setia kepada Tuhan, yang pada akhirnya ketika ia ada dalam rumah Tuhan, maka dia mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keluaran 3 ayat 14 mengatakan demikian. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kamu katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dalam konteks ini, aku adalah aku, yaitu Allah kita yang maha mulia, Allah kita yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, mengutus Musa kepada orang Israel untuk menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi waktu Allah berinkarnasi, maka aku adalah aku bukan lagi mengutus nabinya, tetapi Allah mengutus dirinya sendiri, yaitu melalui Kristus. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Allah yang maha mulia, Allah yang kudus itu ada di tengah-tengah manusia. Tapi saudara-saudara sekalian, Kristus itu sudah naik ke surga. Lalu apa bentuk pemeliharaannya ketika Kristus sudah naik ke surga? Maka aku adalah aku, mengutus Roh Kudus bersama-sama dengan kita semua. Itu sebabnya tema kita pada saat ini adalah irama Roh Kudus yang menyertai dalam perjalanan. Kunci keberhasilan yang harus kita pegang dalam menjalani hidup ini adalah ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup ini. Jangan pernah melangkah dalam perjalanan hidup ini kalau Anda merasa bahwa Roh Kudus belum beserta. Jangan pernah melangkah untuk melakukan sesuatu kalau Roh Kudus belum mengurapi, Roh Kudus belum menyertai, bahkan Roh Kudus belum memberikan jaminan kepada Anda untuk melakukan sesuatu. Karena tetap di dalam Roh itu kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan perjalanan hidup Anda akan menjadi perjalanan yang diberkati. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Oh saudara-saudaraku sekalian, sudah 11 hari kita menjalani tahun 2023. Pastikan jika Roh Kudus belum bersama-sama dengan Anda, jangan Anda melangkah terus. Tetapi kalau Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan Anda, maka nikmatilah perjalanan tahun 2023 ini sebagai tahun di mana kelimpahan kasih karunia Allah itu dilimpahkan dalam kehidupan keluarga Anda, dilimpahkan dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, dan juga kehidupan pendidikan kita dan lain-lain. Asalkan Anda tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, seirama dengan Roh Kudus. Nikmatilah irama Roh Kudus yang menyertai Anda dalam perjalanan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa ketika Roh itu bersama-sama dengan kami, maka sepanjang perjalanan ini kami boleh melaluinya karena Roh itu yang menuntun dan Roh yang memberikan jaminan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar dari program Sabda Menyejukkan ini. Berkatilah mereka. Kiranya hidup mereka selalu diteguhkan. Kiranya bisnis, pekerjaan, rumah tangga, keluarga diberkati oleh Tuhan. Bapa, sebagaimana firman-Mu mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Sebab Roh-Mu bersama-sama dengan kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya.